Baik, sedangkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi hasil observasi anak dengan spektrum autis yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Sebelumnya di sini yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis. Kemudian teman-teman kelompok saya yang luar biasa sekali untuk mempersiapkan presentasi pada hari ini dan seluruh audiens yang menyaksikan tayangan video presentasi kami pada saat apapun itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok dari kelompok 2. Di sini ada Dewi Dikara Suryani Pertiwi, kemudian ada saya sendiri Cahyani Widya Salfitri, dilanjutkan dengan Yunisa Aulia, ada juga Aulia Rizkina, ada Ratna Dewi Rosita, dan Nabila Gina Hanifah. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita kenal dulu nih sama apa aja sih yang pengen kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, kelompok 2 di sini akan memaparkan mengenai layanan intervensi guru, yang dilanjutkan dengan layanan intervensi dari orang tua, kemudian juga ada yang membahas masalah layanan terapi, dan yang paling penting di sini adalah hasil analisis dari kegiatan observasi yang kami lakukan, dan ada juga dibahas sedikit mengenai sarana dan prasarana. Nah, sebelumnya kita masuk, kita udah kenalan dengan anggota kelompok, dengan dosen pengampunya, kemudian juga dengan materinya. Nah, di sini juga kita harus tahu mengenai siapa sih yang menjadi klien observasi kami gitu. Nah, di sini ada identitas anak yang akan disampaikan oleh Dewi Dikara. Kepada Dewi, dipersilakan. Apakah terdengar suara saya? Kamar mandi di dalam udah dapat Terdengarlah. luas suara di luar. Baik, saya akan membacakan identitas anak. Nama Ahmad Tantawi, tempat tinggal 16 tahun, jenis laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak pertama dari 12 saudara, bersekolah di SLB Jayapura, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Alamat Jalan Melati, Desa Binjau. Oke, selanjutnya akan kali 60 malam aja dipakai. Baik, kembali lagi bersama saya di sini. Kemudian kita juga perlu tahu nih tentang riwayat perkembangan si anak dari masa sebelum kelahiran hingga masa pertumbuh kembangannya. Nah, saat proses kehamilan itu semuanya masih berjalan normal dan lancar. Kemudian di usia kandungan ibu 6-7 bulan, si ibu ini sempat mengalami sakit hingga harus dirawat di rumah sakit terdekat. Yang faktor utamanya itu adalah kelelahan, dan yang perlu digarisbawahi juga di sini bahwa kehamilan Anto ini tidak diketahui sebelumnya oleh si ibu, sehingga si ibu ini sering sakit karena kelelahan. Nah, dengan adanya sakit yang diderita oleh si ibu, otomatis si ibu pasti mengonsumsi obat-obatan. Nah, kemudian di proses kelahirannya, si anak ini dilahirkan dengan operasi sesar yang dilakukan secara mendadak karena si ibu itu merasakan sakit pada perutnya, kemudian lalu dibawa nih untuk berobat ke rumah sakit. Ternyata air ketuban si ibu ini sudah kering, jadi kemungkinan juga si anak ini sudah terlalu banyak tertelan air ketuban. Nah, kemudian untuk usia kandungannya sendiri itu normal, genap 9 bulan. Dan selanjutnya itu saat balita, si anak ini pernah mengalami demam hingga harus dirawat di rumah sakit. Nah, ketika ditangani oleh dokter anak, si dokter ini menemukan bahwa ada kelainan pada si anak. Lalu kemudian dokter anak ini merujuk si anak itu kepada dokter syaraf anak, yang ketika sampai di dokter syaraf anak itu didiagnosa bahwa si anak ini mengalami keterlambatan bicara, yang kemudian
ketika si anak ini masuk sekolah, barulah teridentifikasi bahwa si anak ini menderita autisme. Yang tentunya juga ini berdasarkan hasil asesmen dari pihak sekolahnya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian ada juga sini layanan intervensi guru yang akan disampaikan oleh Yunisa Aulia. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke hasil observasi layanan intervensi guru. Nah, berikut ini adalah profil sekolah yang kita datangi sebagai tempat observasi. Nama sekolahnya SLB Negeri 1 Martapura. Kebutuhan khusus yang dilayani, kebutuhan khusus B, kebutuhan khusus C, kebutuhan khusus D, dan kebutuhan khusus A. Dan untuk kurikulumnya sendiri menggunakan kurikulum tahun 2013. Baik, selanjutnya. Baik, kemudian ada kurikulum sekolah. Jadi kurikulum sekolah ini adalah kurikulum atau pembelajaran yang telah dimodifikasi. Jadi disesuaikan dengan ketidakbisaan atau kemampuan anaknya begitu. Lanjut. Untuk selanjutnya ada layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru, terdiri dari 3. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, dan ada evaluasi pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajarannya itu tergantung dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar yang ada. Kemudian hasil dari kompetensi inti atau kompetensi dasar ini menjadi penyusunan dalam pelaksanaan layanan intervensi untuk si anak sesuai dengan keadaannya masing-masing. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran itu sesuai prosedur. Setelah dilakukan identifikasi dan asesmen dan diperoleh hasilnya, maka setelah itu baru dibentuk layanan intervensi yang sesuai dengan si anak. Yang kedua, pengelolaan kelas 1-1, artinya setiap guru hanya melakukan layanan intervensi untuk satu siswa. Yang ketiga, ada memaksimalkan interaksi untuk membuat hubungan emosional yang baik antara guru dan anak. Yang ketiga, ada pemberian reward, biasanya dilakukan oleh guru ketika si anak mampu melakukan perkembangan. Yang keempat, metode pembelajaran digunakan berupa metode discovery learning ataupun Q&A. Untuk media pembelajarannya biasanya menggunakan permainan edukatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baik. Setelah kita juga tahu tadi bagaimana rancangan pembelajaran dan proses pembelajarannya, tentu di akhir akan terdapat evaluasi pembelajaran nih. Yang mana di sini poin pertama adalah evaluasi itu disesuaikan dengan usia dan jenjang pendidikan si anak. Untuk Anto sendiri di sini karena dia juga sudah cukup besar, usianya sudah 16 tahun dan jenjang yang ditempuh adalah kelas 1 SMA, maka bentuk soal yang digunakan ialah soal pilihan ganda dan jumlah soal itu sekitar 10-20 butir soal yang pastinya jenisnya itu ringan gitu ya. Kemudian di sini penilaiannya itu, hasil penilaiannya itu berupa portofolio yang dominan dengan deskripsi, tetapi karena soalnya tadi pilihan ganda tentu juga akan ada skor angka. Jadi pada laporan akhirnya nanti akan ada skor angka yang diikuti dengan portofolio atau deskripsi. Namun yang lebih dominan di sini adalah deskripsinya karena setiap perkembangan anak itu sangat berarti. Nah, dan yang paling penting di sini juga dari hasil wawancara kami didapati bahwa tidak ada KKM untuk anak autisme sendiri. Jadi sekecil apapun perkembangan yang terjadi pada anak itu adalah sebuah kemajuan yang harus diapresiasi. Selanjutnya, untuk kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang pastinya yang paling utama itu sarana dan prasarana yang membantu menunjang proses intervensi si anak, serta bisa membantu proses dari perkembangan si anak tersebut, baik itu dari secara emosional, sosial, motorik, kognitif, serta kemandiriannya.
Misal dari media belajarnya, yaitu misalnya permainan puzzle, Lego, Play-Doh, dan lainnya, serta tempat dan ruang belajar dan segala fasilitas yang memang dibutuhkan di kelas. Selanjutnya, Selanjutnya ada layanan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku bagi anak dengan spektrum autis. Guru kurang mengetahui karena tidak terlibat dalam pelaksanaan terapi itu. Mungkin kalau gurunya yang terlibat dalam layanan terapi yang ada itu lebih mengetahui tentang profil informasi pelaksanaan terapi itu sendiri. Nah, dalam sebuah intervensi itu tentu nggak akan terlepas dengan yang namanya kendala gitu ya. Nah, untuk kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis, bagi guru sendiri sebenarnya tidak ada kendala yang begitu berarti karena semua guru itu pasti akan sudah siap untuk bisa memberikan layanan intervensi yang terbaik bagi siswa-siswanya. Terlebih lagi siswa dengan kebutuhan khusus gitu ya. Tidak terlepas juga di sini spektrum autis. Nah, namun ada satu kendala yang bisa dibilang sangat mempengaruhi dalam proses layanan intervensi, yaitu adalah kehadiran si siswa atau kurang kooperatifnya orang tua siswa untuk mengantar anaknya sekolah gitu. Karena kita sama-sama tahu ya di SLB biasanya itu hadirnya nggak setiap hari gitu. Sudah diberikan waktu-waktu tertentu, namun tetap saja terkadang orang tua memiliki kesibukan dan tidak bisa menyempatkan diri untuk mengantar anak bersekolah, sehingga yang namanya pembelajaran pembiasaan yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus itu akan kembali dari nol lagi ketika si anak ini presentase kehadirannya kurang gitu. Jadi itu yang merupakan kendala yang cukup berarti bagi guru dalam pemberian layanan intervensi. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke layanan intervensi orang tua yang meliputi 3 poin. Poin yang pertama, bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Poin kedua, kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Dan poin yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Poin-poin ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Nah, jadi bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah yang pasti orang tua mengingatkan dan mengarahkan anak untuk misalnya dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh sekolah atau oleh gurunya. Dan orang tua juga mendampingi si anak dalam pembelajaran serta mengajarkan anak untuk bisa melakukan sesuatu yang memang mereka bisa atau mengajari hal kemandirian. Yang selanjutnya untuk kendala ini dari hasil observasi kami kendalanya itu tidak ada karena memang kata orang tuanya untuk pembelajaran di rumah ini menyesuaikan dengan si anak. Di mana kalau si anak ini mau belajar maka pembelajaran juga dilaksanakan, dan kalau si anak tidak ingin belajar maka pembelajaran di rumah juga ditiadakan. Nah, yang selanjutnya untuk dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Nah, jadi untuk sarana dan prasarana pembelajaran di rumah ini tidak dikhususkan karena sarana dan prasarana yang ada di rumah ini sama saja seperti anak pada umumnya, yang mana yang digunakan itu seperti buku untuk membaca dan pulpen untuk menulis dan lain sebagainya. Selanjutnya, Yang selanjutnya, layanan terapi yang diikuti siswa dengan spektrum autis. Jadi anak ini pernah mengikuti suatu terapi dulu, namun beliau tidak mengetahui itu terapi apa dan apa yang dilakukan oleh terapis itu sendiri. Karena pelaksanaan terapi itu dilakukan di ruang tertutup dan si ibu tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan terapi.
Kemudian yang selanjutnya ada hasil analisis. Untuk hasil dari instrumen MCAT diperoleh bahwa anak terindikasi memiliki gejala autisme karena telah gagal 3 item kritis dari 6 item kritis yang ada. Anak yang kami identifikasi ini gagal di 3 item kritis yang ada, yaitu yang pertama, dia tidak tertarik untuk bermain dengan anak yang lain. Yang kedua, dia tidak pernah menggunakan jari telunjuknya untuk mengatakan bahwa dia tertarik pada sesuatu. Dan yang ketiga, dia tidak pernah membawa benda-benda kepada orang tuanya untuk menunjukkan sesuatu. Sedangkan untuk 3 item kritis yang lain, anak tidak memenuhi gejala autisme. Untuk hasil dari instrumen DSM-4 diperoleh hasil bahwa anak memiliki karakteristik autisme karena memiliki total 7 gejala dari 3 macam karakteristik yang ada. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk anak yang kami identifikasi ini masuk ke dalam gangguan klasifikasi jenis gangguan PDD-NOS. Alasannya karena anak ini hanya menunjukkan beberapa tanda atau gejala autistik, namun tidak memenuhi semua kriteria yang ada untuk katakan ataupun jenis PDD yang lain. Sudah sampai di ujung slide, yang di sini juga sudah bertuliskan terima kasih dari kami anggota kelompok 2. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk memperhatikan kami, karena kami semua di sini adalah perempuan yang suka diperhatikan. Jadi sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bil. Kalau ada yang pilih reportnya di end dulu kak Jumnya, jangan pilih itu kak.